Hai, viewers Kanal 3, jumpa lagi dengan saya Ratna Jarum, ditemani oleh Rudi, seperti biasa. Nah, thank you Om Rudi. Sama-sama ya. Mbak. Ini udara Jakarta ya, terutama 3 hari ini panas banget, berasa nggak sih? Panas hujan Mbak. Panas hujan, pakai AC Iya. kedinginan, nggak pakai AC kepanasan. Aduh, jadi tapi kita teman-teman mesti benar-benar Iya. jaga stamina. Jaga stamina, Betul. minum vitamin yang cukup. Iya. Olahraga yang juga teratur ya. Teratur. Jangan sampai sakit loh teman-teman. Jadi Oke. hari ini topiknya kita mengenai UAS ya. Iya. UAS tuh bukan ujian akhir nasional. Ujian akhir semester, sorry. Tapi Ustadz Abdul Somad Batubara Yang ya. lagi viral ya, Mbak, ya. Kenapa singkatannya U jadi namanya inisial ya? Atau gimana sih? Biasanya Ya, itu kan nama doang. digabungkan. Oh, Untuk memudahkan orang mengingat saja. Semuanya Iya. di-UU-in gitu ya. Gitu. Oke. Jadi teman-teman, ini kita mungkin akan diskusi ya Om Rudi terkait dengan kan sekarang ini setelah apa namanya masing-masing border atau negara ya di ASEAN itu kan sudah membuka nih Iya. buat kunjungan wisatawan. Dimudahkan ya. Iya, buat Tanpa visa. Betul sekali. Tanpa juga pemberitahuan, kita bisa langsung go-show Bisa istilahnya. go-show, iya. Nah, Om Rudi, kemarin kita nonton mungkin Ustadz Abdul Somad itu ditolak oleh Singapura untuk masuk ya. Iya. Pak Ustadz dan 6 orang yang menemaninya rombongannya ini naik kapal feri ya kalau nggak salah, naik kapal feri dari Batam. Terus kemudian pas mau masuk sama imigrasi sana ditolak. Kenapa sih Om Rudi, tahu nggak nih kira-kira informasi dari orang dalam? Betul, dari pemerintah Singapura sendiri sudah mengeksposur bahwasannya kenapa UAS ditolak. Iya, ya, kenapa ada tuh? beberapa alasan. Yes. Yang pertama adalah memang Ustadz Abdul Somad itu masuk red notice-nya dia Red karena notice. dengan ceramah, isi ceramahnya. Oh, memprovokasi. Ya, memprovokasi dan mereka mengklarifikasikan itu adalah pro teroris. Oh, ya, itu urusan negara pemerintahan Singapura ya. Ya, yang kedua bahwasannya dalam pengajuan dia izin mau datang untuk masuk itu mereka alasannya adalah kegiatan sosial. Oh, kegiatan sosial. Iya. Ngapain sih kegiatan sosial? Ya kita nggak tahu kegiatan sosialnya dia Jagung apa. di kebun kita. Ternyata dilaksanakan di sana ya mungkin dia akan ceramah. Otomatis dia dengan dari ceramah itu sosial kan budaya. dia akan mendapatkan bayaran, Mbak. Oh, menerima fee Menerima ya. fee, Ya, imbalan betul. ya dari yang mengundang. Iya. Tapi yang utama di sini bahwasannya memang Ustadz Abdul Somad ini sudah masuk dalam catatan yang dilarang oleh pemerintah Singapura untuk masuk wilayah dia. Kalau pemerintah Singapura nggak seperti kita, Pak. Ih, ya. kenapa? Jadi Tegas mereka gitu tuh ya? benar-benar strictly, nggak peduli dia ulama, ustadz, ya pendeta, ininya atau banyak, biksu segala misalnya macam, gitu ya. mau punya pengikut 100 juta sekalipun, kalau tidak memenuhi kriteria yang boleh masuk ke wilayahnya, automatically pasti ya. Reject. Oke, ditolak ya, ditolak. suruh pulang lagi. Dan ini juga harus dijelaskan bahwasannya Ustadz Abdul Somad itu bukan di ekstradisi, Mbak. Deportasi mungkin ya? Bukan di deportasi juga, ya. tapi memang dia pada waktu masuk sudah ditolak. Jadi kalau orang dideportasi kan orang sudah pernah tinggal di sana, misalkan overstay, ya overstay udah melebihi waktu yang ditentukan, itu nama dideportasi, dikembalikan. Kalau Ustadz Abdul Somad memang belum baru mau masuk, baru masuk, bye-bye gitu ya. Dilihat catatannya, oh ini ada kode khusus dari mereka, lalu Abdul Somad dimasukkan dulu ke ruangan menunggu mereka klarifikasi kepada pimpinannya. Oh ternyata emang nggak boleh. Nggak boleh. Jadi bukan dideportasi. Jadi ada seleksi, ada pengecekan ya. Istilahnya ada namanya NDL, Mbak, non disclosure ya. Jadi harus dikembalikan. Harus dikembalikan ya. Jadi teman-teman sebenarnya kan komitmen negara ASEAN ini masing-masing negara ini saling berkomitmen untuk memperlancar urusan warga negaranya mengunjungi negara-negara ASEAN, mempermudah juga urusan pendidikan, bisnis, dan juga liburan, ya kan? Ini kan sebenarnya memacu atau meningkatkan pendapatan negara, ya kan? Jika ada wisatawan yang datang dan berkunjung. Nah, tapi pada prinsipnya adalah kedaulatan masing-masing negara juga untuk mempertahankan alasan-alasannya mengapa menolak dan mengapa juga mereka memberikan informasi tersebut secara resmi. Ini kan kadang-kadang
saya melihatnya ya ada beberapa. Ini kadang-kadang menjadi masalah. Ini sebenarnya masalah sederhana saja. Sederhana ya sebenarnya ya. Cuma kan digoreng oleh siapa? Oleh politikus Indonesia sendiri, Mbak, yang sengaja untuk membuat kisruh lah. Padahal kalau kita beranjak normal aja, mungkin gitu setahun apa 2 tahun yang lalu ya sebelum pandemi, beliau juga ditolak waktu di Hong Kong ya kalau nggak salah ya. Beliau bukan cuma di Hong Kong, Mbak. Ya di Hong Kong, Timor Leste. Oh, Timor Leste juga. Timor Leste dan negara-negara Eropa, beliau sudah ditolak. Jadi kenapa baru ributnya sekarang? Iya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasannya pada umumnya rata-rata negara persemakmuran itu ada namanya ISA, Mbak. Apa tuh? Internal Security Act. Oh, Security Act ya, mereka Jadi mereka punya aturan itu apabila merasa itu membahayakan atau bikin gaduh keamanan negaranya. Ya, mereka bisa melakukan tindakan itu tanpa harus masuk pengadilan. Betul, ya. Jadi teman-teman ini harus kita pahami bahwa itu kedaulatan negara mereka, kita nggak bisa ikut campur urusan gitu. Jadi nggak perlu minta Interpol harus segera menyelidiki ini gitu. Ini kan belum kategorinya tersangka atau gimana. Dan ini hal-hal yang wajar aja, ya kan. Jadi memang terlalu dilebih-lebihkan ya. Ada politisi juga yang minta sampai minta keterangan dari Kemenlu, dari KBRI, dari Kedubesen Singapura. Jadi kayaknya menurut saya UAS masih untung hanya dikembalikan, Mbak. Iya. Coba kalau misalkan berdasarkan ISA tadi dia ditahan di Singapura, ya kan lebih kasihan lagi. Itu masih untung, masih dilepaskan bisa masuk ke sini gitu. Jadi memang peraturan keamanan negara di masing-masing negara, even pun ini negara ASEAN itu bukan lagi satu sama lain bisa ikut campur, karena parameternya berbeda. Terutama kita lihat negara Singapura ini adalah negara yang multikultur penduduknya, ya kan? Ada backgroundnya, ada orang Chinese, ada orang India, ada orang Melayu, ada segala macam deh, Bangladesh, segala macam deh itu ada. Yang utama lagi bahwasanya Singapura ini kan satu negara yang mengandalkan segala sesuatu dari servis, Mbak. Oh, servis. Ya, services. Kalau misalkan Mbak bayangkan apabila mereka tidak bisa menservisis pemodal-pemodal dengan baik, pemodal-pemodal ini akan lari, Mbak. Investor ya maksudnya. Investor. Salah satunya ini. Dengan mereka diberikan kenyamanan, kebebasan bahwa segala macam dijamin oleh pemerintah Singapura. Itu kenapa banyak investor masuk ke negara Singapura walaupun dia dibilang negara kecil lah apa segala macam. Sabar Om. Jadi memang kemarin ini media nih 1-2 hari ini emang rame ya, tapi pada prinsipnya hormatilah bangsa atau negara yang memang mempertahankan keamanan negaranya ya. Baik pun kita juga bisa berlaku hal yang sama, dan juga masing-masing negara pada prinsipnya mereka memiliki blacklist database ya kan. Mungkin database imigrasi kita berbeda jumlahnya dengan data blacklist negara Singapura atau Malaysia. Betul, Mbak. Dengan kalau kita analisis ke belakang ya, Mbak ya. Dulu Singapura ini adalah salah satu negara tempat pelarian koruptor kita, Mbak. Iya, katanya berduit di sana. Tapi beberapa bulan yang lalu Presiden Jokowi sudah menandatangani bahwasannya seluruh National Settlement Agreement-nya seluruh harta koruptor akan dikembalikan oleh pihak Singapura ke Indonesia. Kalau ini pajaknya akan suatu lonjakan yang luar biasa sekali, Mbak. Itu mungkin salah satunya. Ya, politikus-politikus yang ketakutan hartanya dikembalikan ke Indonesia, mencoba bikin kisah hubungan Indonesia dengan Singapura. Saya bilang no problem lah. Satu orang ini kan bisa merusak yang lain. Kita bebas-bebas saja, yang nggak ada permasalahan dengan Singapura, kita bebas-bebas saja. Setuju, Rudi ya. Jadi pada prinsipnya intervensi mengenai dilarang atau tidaknya seseorang atau penduduk negara kita sendiri sebenarnya kemarin cukup sangat berlebihan ya. Tapi melihat lagi bahwa saat ini mungkin Singapura juga memiliki tadi yang Om Rudi bilang Security Act atau peraturan keamanan negara yang berbeda, maka mereka juga menseleksi mana-mana pihak yang mereka anggap cukup membawa pengaruh buruk buat warga negaranya atau keamanan negaranya. Betul. Jadi teman-teman, ini akan menjadi diskusi sampai sekarang juga masih belum tahu seperti apa ya, tapi kita berharap bahwa sebenarnya isu-isu ini tidak terlalu digoreng oleh politisi-politisi yang mungkin juga lagi masa masa panas ya menjelang lagi Pilpres. Cari muka nih, Mbak. Ya, mereka mencoba mencari muka pada golongan tertentu nih, ya. Dengan menggoreng kasus-kasus normal seperti biasa aja, banyak kok yang ini.
Ya, dan ingat lagi bahwasannya UAS ini bukan cuma di Singapura loh ditolaknya. Ya, di Hong Kong yang saya tahu sih waktu itu Timur ya. Leste sudah, Australia sudah, negara-negara Eropa sudah menolak dia. Kenapa pada nggak ribut dulu? Iya, jejak digitalnya ternyata ada tuh informasinya. Netizen kita pinter, Mbak. Udah dibuka semua kasus-kasusnya. Iya, sekarang nggak bicara apa-apa lagi. Netizen Indonesia adalah agen 007 juga ya, belajar dari sana. Oke, teman-teman viewers Kanal 3, semoga diskusi kita hari ini cukup menghibur. Jika ada komen atau mungkin dari teman-teman ada topik yang akan dibahas, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Bye.